layanan hari ini. Mari kita berdoa semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelasnya tidak ada, berarti wakilnya siapa? Baik, dipimpin oleh wakil ketua untuk berdoa. Duduk siap, tidak ada wakil, mulai. Doa selesai. Kita sudah berdoa. Nah, Bapak Ibu lihat hari ini siapa yang tidak berangkat ya? Berarti yang tidak berangkat hari ini siapa? Saya kenapa? Tidak ada keterangannya. Semoga dia baik-baik saja ya. Ya? Bustono, kenapa? Alfa juga. Mudah baik-baik saja. Ya? Rizky? 3 orang ya. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sudah berangkat hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik. Selanjutnya, Ibu ingin sedikit bercerita. Jadi bulan lalu, bulan September, Ibu mendapatkan tugas mengikuti pelatihan di Solo selama 4 hari. Ya, nah pelatihan ini Ibu mendapatkan ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya 7 jurus BKFA. Nah, nanti ilmu 7 jurus ini akan Ibu turunkan kepada kalian supaya kalian juga menjadi siswa-siswi yang hebat. Mau tidak? 7 jurus itu apa saja? Nih, 7 jurus itu antara lain. Coba apa? Baca teman-teman. Yang kedua? Yang ketiga? Resiliensi. Termasuknya tidak? Belum pernah ya? Yang keempat? Jaga konsistensi. Yang kelima? Garis koneksi. Yang keenam? Kolaborasi. Dan yang terakhir? Situasi ini ada jurusnya supaya kalian lihai dan hebat. Bagaimana jurusnya? Penasaran tidak? Penasaran. Oke, yang akan Ibu turunkan jurusnya pertama adalah kenali potensi. Ayo, ada teman potensinya sih? Ada potensi tidak? Nah, dan sebelum ke materi, sebelum kita ke materi supaya tidak ngantuk, supaya kita tetap bersemangat, kita nyanyi dulu. Ya, 7 jurus ini ada nyanyiannya. Seperti apa? Ya, semuanya coba berdiri dulu, semuanya.
ilmunya kepada kalian supaya kalian menjadi siswa-siswi yang hebat. Apa tadi? Potensi. Sekarang kalian semua ibu anggap adalah pendekar. Ya, pendekar itu nanti akan mempelajari jurus. Nah, jurus pertama yang akan kita pelajari adalah kenali potensi. Kita baca bareng-bareng. Selamat datang para pendekar. Kalian semua pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, optimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tarik gelincir. Nah, hati-hati tergelincir ketika kalian mencari ilmu dalam jurus satu. Baik, keluarkan handphone kalian. Handphonenya dikeluarkan. Sudah? Oke. Ibu kirim link ke grup kelas. Sudah ibu kirim ke grup kelas linknya. Ada 2 link yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah tes kecerdasan hidup. Yang kedua tes gaya belajar. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah, kita cek. Sudah dapat ini semua? Coba dibuka yang halaman pertama. Dari hasil yang sudah kalian kerjakan di jenis kecerdasan hidup, coba berapa persen persentase yang paling dominan. Kemudian tulis di yang sudah sesuai dengan hasilnya di lembar kerja. Silakan kalian tulis berapa persen yang paling dominan. Ya, ditulis. Ini tadi 85 menit tadi. Iya. Ya, cari satu aja. Awas, ada interpersonal dan ada intrapersonal. Sudah? Sudah semua? Belum? Sudah? Sudah? Yang menyala saja ya, yang menyala yang ditulis. Itu aja ceritanya jadi kamu ada di sini. Ya, ya sudah semuanya. Kalau sudah ketahuan kalian kecerdasan hidupnya ada di mana? Ya. Yang biru puisi verbal mana? Angkat tangan. Ada tidak? Di verbal. Ada tidak? Angkat tangan. Tidak ada. Yang di logika matematikal. Wah, ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang di interpersonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang di intrapersonal. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 banyak. Yang di naturalistik 1, 2, 3. Yang di kinestetik ada juga 1, 2, 3. Yang di musikal, wah ini kalau beneran nih di bidang mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian visual spasial 1, 2. Oke, berarti sudah dapat hasilnya. Kalian mengetahui kecerdasan kalian di bidang apa ya. Jadi semua siswa memiliki kecerdasan masing-masing. Karena kalian sudah tahu kecerdasan kalian di bidang apa ya. Coba sekarang, kenapa kok kalian bisa dominan ada di kecerdasan itu? Apa yang kalian rasakan dari hasil tes kalian? Coba kalian refleksikan, kenapa saya dominan di bidang itu? Silakan, siapa yang mau maju? Cinta, siapa lagi? Ya, silakan maju. Siapa lagi? Ready, ayo silakan maju. Ayo maju. Boleh, silakan. Mas Cinta, tadi hasilnya apa? Ada di? Oh ya, coba ceritakan kenapa kok dominan di bidang itu? Ya? Sebetulnya senang hitung-hitung mencari sampai ketemu ya. Iya. Berarti cocok atau tidak dengan hasilnya? Cocok. Berikutnya? Ya, tukang hitung. Nah, berarti kamu harus pergi menggali bakat itu. Ya, berarti kamu sudah dapat. Selanjutnya? Kita sendiri hari kapan kita coba di kelas ya. Dapat. Ayo. Oh sama di mana? Berarti kita itu. Itu apa aja yang itu? Habis semua. Oke. Terima kasih. Kalian berarti sudah bisa merefleksikan dari hasil tes ya. Dikasih apa ya keras? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kembali. Hari kita belajar mengenal diri sendiri supaya kita lebih bisa mengoptimalkan ya, bisa berpikir lebih baik. Dengan begitu bakat dan energi positif dalam diri kalian bisa terus berkembang. Nah, kalian harus mengenali potensi kalian, apa yang kalian miliki. Dengan tadi kalian sudah mengerjakan tes kecerdasan tersebut, berarti kalian sudah memahami apa salah satu potensi dari dalam diri kalian. Seseorang disebut punya kecerdasan jika yang pertama perilakunya berulang, yang kedua kreatif. Kreatif ini tidak hanya dia bisa membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu ya, tapi juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi orang yang disebut kreatif tidak hanya bisa menciptakan sesuatu, tidak. Kalian punya masalah, kemudian kalian bisa menyelesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain, itu berarti kan sudah disebut kreatif. Juga berarti sudah dikatakan punya kecerdasan. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah terjadi. Ada gambar apa saja? Iya. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa jenis hewan. Menurut kalian, yang paling pandai berenang siapa? Ikan. Kemudian
kemudian emosi. Nah, juga dilihat dari aspek fisik. Beda-beda kan? Fisiknya ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Kalian bisa lihat dari satu kelas ini fisiknya saja sudah berbeda. Kalau tidak ada manusia yang sama, semuanya berbeda meskipun itu kembar identik. Meskipun mukanya sama, ada di kelas berapa itu ya? Yang kembar mukanya sama tapi tetap ada perbedaan sifat. Ya, sidik jarimu, ya, di dunia ini tidak ada sidik jari yang sama. Coba, hebatnya Allah menciptakan manusia tidak ada yang sama. Ya, jadi kalian harus bisa memahami potensi diri kalian, kelebihan kalian apa, sehingga kalian bisa menjadikan itu suatu semangat untuk kalian mengolah menjadi suatu kehebatan diri kalian sendiri. Jadi foto-foto ini ada yang kenal tidak? Siapa yang paling kenal? Megawati yang paling kenal? Paling bawah. Siapa sih Megawati itu? Paling kira-kira Megawati ini punya kecerdasannya di mana? Di Kinas? Kemudian siapa lagi yang paling kenal? B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie, presiden kita berapa? Kira-kira beliau ada di mana kecerdasannya? Ada di? Kita kesana dari logik teman-teman. Dia bisa bikin apa? Pesawat. Soalnya itu pasti lingkungan ya. Iya. Kalau salah itu nanti pesawatnya bisa iya, bisa beliau. Nah, beliau punya kecerdasan di logik. Ada lagi yang kalian kenal? Yang mana? Bawahnya gede, Habibie biasa. Gitu. Kemudian ibu kita nantinya dari mana? Ya, kira-kira kecerdasannya enggak? Beliau itu kan suka menulis ya, menulis surat. Jadi beliau berjuang lewat tulisannya, memperjuangkan emansipasi wanita. Ya. Kemudian yang suka musik, yang jago musik, ada yang kenal nggak? Apa ya? Ada lagu ini, Amat Bento. Tapi apa? Roma yang Iwan Fals, betul sekali. Ya, kalau Iwan Fals berarti di musikal. Baik, sampai sini paham ya? Silakan ya, dari kecerdasan ini, kalau cerdas visual spesial itu dia suka membaca dan menulis. Ya, untuk senangan pandai menyusun strategi kata-kata, menampilkan gambar, grafik, dan menikmati dengan melukis, kemudian mengenali pola dengan mudah, menggambar dengan mudah. Sedangkan cerdas berlinguistik mudah mengingat informasi lewat tulisan atau lewat lisan. Selanjutnya, cerdas intrapersonal. Ada inter dan ada intra. Cerdas intrapersonal, ya, mengenali kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Jadi bisa menganalisis, bisa mengerti. Saya sedang punya masalah. Saya kalau misalkan untuk ini akibatnya bagaimana? Kalau saya begitu akibatnya bagaimana? Dia pintar menganalisis semua masalah yang terjadi pada dirinya. Interpersonal. Ya, kemudian mengamati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik dan paham dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Jadi orang yang punya intrapersonal ini, dia bisa memotivasi dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya. Ya, karena ada orang yang harus disemangatin, harus dimotivasi sama ibunya, sama teman-temannya, sama pacarnya. Ayo, sudah ke sekolah, nanti ketemu aku di sekolah. Tapi kalau yang intrapersonal ini, ya, dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Tulis matematik, tadi suka pelajaran matematika. Kalau yang
lebih mudah, lebih tahu arahnya kemana menurut kalian seperti itu ya. Yang cerdasnya di progres matematik. Kemudian yang cerdas musikal. Nih, tadi mana yang cerdas musikal? Buka bareng sama mesin. Mana-mana harus dengerin mesin. Kalau gak ada musik hidup ini apa? Ya, itu. Nah, yang cerdas musikal ini peka terhadap musik nada dan ritme. Senang bernyanyi. Di kamar mandi nyanyi, nyanyi. Nah, kemudian lagi senang, lagi sedih, lagi apapun nyanyi. Kayak di film India ya, film India itu kan gak sedih, gak senang, nyanyi terus ya. Tuh. Kemudian mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik. Bisa masuk ke jenis musik apapun. Mau itu dangdut, mau itu rock, pop ya. Dan kita main dance dulu. Ayo berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ini tadi ada kertas nih. Ya. Sudah? Ya. Oke. Coba tari pasangan berdua-berdua. Pasangan berdua ya, pasangan sama. Berdua. Kita sama-sama. Kurang satu ya? Kurang satu. Badan yang ikut sih. Ya kan teman? Ada yang bawa pemain gak? Ayo sini. Baik, siap. Dengarkan instruksinya. Instruksinya adalah ya, ada dong. Nah, satu siap. Di manakah rumah temanmu? Boleh yang tahu nggak boleh. Yang namanya itu tebak-tebakan. Langsung jawab sayangku. Nomor 2. Gak boleh nanya kalau bisa tahu ya. Nomor 2. Siapa nama panggilan temanmu? Sudah? Nomor 3. Berapa nomor sepatu temanmu? Dan apa makanan favorit temanmu? Ada yang cilok, ada yang panas ya. Lanjutnya. Siapa artis favorit temanmu? Jangan dikasih tahu. Pokoknya mungkin aja. Ada dibilang ya namanya tebak-tebak. Ya, kalau sudah ditukar. Berapa yang betul? Ya, yang betul dicetak.
gaya belajarmu setelah kalian mengerjakan tes, ya hasilnya berapa persen besar dominan ada di mana? Diisi di lembar kerja. Coba kalian diskusikan dengan teman kalian yang gaya belajarnya sama dari hasil tes tadi. Ya, diskusikan dengan teman yang gaya belajarnya sama dengan kalian. Kalau sudah diskusikan, nanti kalian bisa presentasikan ke depan. Yang gaya belajarnya visual, kalian bisa dominan di visual. Angkat tangan. Visual. Ya, depan ini yang visual. Yo, jadi satu yang visual. Ini teman kalian dari hasil tes gaya belajarnya adalah visual. Visual. Tadi sudah didiskusikan kalau gaya belajar visual itu kira-kira yang cocok bagaimana sih menurut pengalaman kalian? Nah, dari mana dulu? Dari siapa dulu? Bikin catatan kecil mind mapping, dikasih warna-warni. Iya, kalau Adida, saya suka membuat catatan yang berbaris stabilo. Bikin catatan lagi, dikasih warna-warni, dibikin garis stabilo ya. Terus, saya suka mencari materi. Suka mencari materi lagi di YouTube. Saya senang kalau berguru mengajar dengan memberikan gambar-gambar. Seperti ini tadi ya. Contohnya ini ya. Tadi gambar-gambar ini tadi ya. Kamu tertarik ya. Selanjutnya, saya senang belajar sambil melihat video. Melihat video di mana tuh? Videonya di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu kasih materi, kamu cari lagi materinya di YouTube. YouTube ya. Ya, bikin sampai kamu dibuat supaya Bapak sudah menghafalkannya. Ya, jaga-jaga juga. Terus, catatan pakai stabilo juga. Jadi hanya warna ya. Sama stabilo juga, kasih warna biar menarik catatannya. Saya mudah ingat dengan gambar. Baik, ini adalah ciri-ciri yang gaya belajarnya visual. Ya, kita kasih apa? Kasih wow, keren. Wow, keren. Ini udah mendengar. Silakan kembali. Sekarang yang kinestetik. Yang kinestetik silakan duduk depan. Yang kinestetik silakan duduk depan. Dari hasil diskusi kalian tadi, hasilnya sesuai dengan tes gaya belajarnya dominan di kinestetik. Coba Ibu pengen dengar ceritanya dari hasil diskusi kalian. Gaya belajar yang cocok yang kalian sering lakukan. Apa sih itu? Siapa yang bisa coba yang mau bicara? Ya. Lebih senang belajarnya langsung mempraktekkan daripada hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan, bikin musik. Siapa lagi? Ayo, keluarga siapa lagi? Dari hasil diskusinya tadi? Bisa? Dengan mempraktekkan juga ya. Harus langsung mempraktekkan, melihat, kemudian mempraktekkan. Kalau nggak lewat praktek, kalau hanya mendengarkan bisa tidak? Tapi kurang paham. Ya, ada lagi yang disampaikan? Udah, tapi sama seperti itu. Yang kita kasih sama. Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Silakan ke tempat duduknya. Sekarang bagian ya. Auditori silakan maju ke depan. Silakan tunjukkan yang auditori yang cocok dengan auditori yang sudah kalian praktekkan itu apa? Saya cenderung lebih suka mendengarkan guru yang menjelaskan dibandingkan saya dulu membaca. Ya, berarti dengan ibu guru memberikan informasi, menceritakan, kamu sudah bisa menangkap. Kemudian kalau misalkan yang lainnya selain mendengarkan apa lagi? Oh, ada yang lain. Yang ketiga sudah ya. Ada lagi yang lainnya
gaya belajar yang cocok kalian lakukan apa? Sama. Dengan mendengarkan kalian sudah bisa paham. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Jangan kembalikan kursi. Jadi dari 3 gaya belajar yang ada tadi, yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Sudah tahu gaya belajar masing-masing ya? Apa sih gaya belajar visual itu? Nah, ciri-cirinya gaya belajar visual itu lebih mudah belajar dengan gambar-gambar yang berwarna dan catatan. Jadi hanya dengan lihat gambar itu lebih menarik kalian untuk lebih bisa menangkap. Kemudian yang auditory memahami dengan mendengarkan, berdiskusi. Ya, caranya lagi gimana ya Bu? Nah, kamu bisa membaca, kemudian direkam pakai HP, kemudian kamu nanti putar lagi. Cara menghafal seperti itu. Ya, auditory. Tidak bisa dilakukan oleh yang kinestetik. Kalau kinestetik beda lagi caranya. Caranya bagaimana? Yang kinestetik ini belajarnya dengan praktek langsung, bergerak langsung, ya, mempraktekkan. Jadi tidak bisa lewat mendengarkan karena gaya belajarnya berbeda. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya prinsipnya? Baik, tadi sudah menjelaskan dari mulai materi kecerdasan manusia sampai dengan gaya belajar. Yang bisa menyimpulkan hari ini gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar? Kaila. Menurut saya, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang siswa dalam menangkap informasi atau stimulus. Dan ada 3 cara, yaitu melihat, berpikir, dan mengerjakan soal. Nah, betul sekali. Ada lagi pendapat yang lain? Silakan, ya, bentar. Adalah cara unik setiap individu untuk menyerap, memproses, mendengar, melihat, dan mengelola informasi baru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Betul sekali. Cara yang unik. Jadi setiap gaya belajar kalian berbeda-beda, makanya disebut unik. Silakan. Sampai sama tadi ya? Iya, ada lagi? Udah, berarti siapa lagi bintang? Ya, cara kalian dalam belajar memakai cara apa? Sehingga mudah menyerap informasi. Atau gaya belajar juga bisa disebut sebagai kebiasaan belajar. Itu ya? Ya. Nah, sekarang kalau sudah paham gaya belajarnya, kemudian kecerdasan remaja umumnya gimana, kalian nanti akan bisa menyalurkan bakat minatnya, ya, kemudian nanti sudah mulai membayangkan profesinya nanti kalian sudah besar akan menjadi apa. Nah, disitulah gunanya mengenali potensi, ya. Jadi setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Mulai dari sekarang, ya, kalian harus mengenali minat, bakat, gaya belajar, dan cita-cita supaya nanti bisa dilatih agar menjadi memiliki masa depan yang cerah. Baik, sampai di sini materi layanan hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan tadi bermanfaat.